Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Idul Adha semuanya ya. Ya, selamat datang di pertemuan ke-6 Praktikum Madis slot 1345. Oke. Pertemuan ini 6 ini materinya itu adalah tentang bilangan bulat. Oke, aku jelasin materinya langsung ya. Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal. Misalnya 1, 3, 4, 4009. Sedangkan bilangan yang mempunyai titik desimal disebut bilangan real. Misal 8,034,25. Terus ada faktor pembagian terbesar, yaitu FPB, adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan itu. Untuk mencari nilai FPB dapat digunakan cara sederhana, yaitu pound faktor, faktorial, dan algoritma Euclidean. Misalkan M dan N adalah bilangan bulat tak negatif, M lebih besar dari N, maka algoritma untuk menentukan FPB, yaitu algoritma Euclidean, adalah sebagai berikut. Apabila N sama dengan 0, maka M adalah FPB M, N. Tetapi jika N tidak sama dengan 0, lanjut ke langkah kedua. Nah, langkah kedua ini yaitu bagilah M dengan N dan misalkan R adalah sisanya. Terus langkah ketiga yaitu di mana ganti nilai M dengan nilai N dan nilai N dengan nilai R. Lalu ulang kembali ke langkah 1. Nah, itu kalau misalnya cara menggunakan algoritma Euclidean untuk menentukan FPB. Kalau misalnya untuk KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi habis oleh kedua bilangan itu. Bisa juga dikatakan hasil kali semua faktor bilangan prima dengan pangkat yang terbesar untuk menentukan nilai KPK, yaitu menggunakan faktor persekutuan. Oke, kita lanjut ke laprak ya teman-teman. Oke, ini adalah lapraknya. Nih. Oke, aku mungkin bakal langsung jelasin untuk di in-main-nya dulu ya. Oke, di in-main-nya ini ada variabel A, B, pilihan pakai tipe data integer. Ini langsung pilih menu. Untuk 1 itu menentukan KPK, FPB. Kalau untuk menu 2 itu menentukan FPB, 3 keluar. Terus di mana? Nih, untuk KPK ini ntar manggil, TKPK itu dia manggil ke functionnya KPK. Terus untuk FPB nanti dia manggil fungsinya dari FPB. Kayak gitu aja yang untuk di emailnya ya. Aku fungsi-fungsinya itu kita langsung run aja ya untuk sekalian ngejelasin. Kita mulai dari KPK dulu. Kita pakai 6, 8. Oke, 6, 8 itu KPK dari 6 dan 8 itu adalah 24. Oke, kita bilah dulu ya teman-teman. Nah, oke. Bilangan A itu adalah 6 dan B itu adalah 8. Oke, kita lihat di sini. Ini terdapat variabel baru yaitu C di mana A lebih besar dari B. Nah, ini adalah simbol perkondisian. Jadi sistemnya kayak if else lah. If else. Jadi kalau misalnya A lebih besar dari B itu terpenuhi, dia dia akan membentuk C sama dengan A. Tapi kalau misalnya A lebih besar B itu tidak terpenuhi, berarti C itu sama dengan B. Oke. Jadi karena A itu ternyata lebih besar dari B itu false, karena B lebih besar dari A di sini, berarti C itu sama dengan C itu sama dengan B. Jadi dia ngambil yang ini ya, C itu sama dengan B karena dia false ya, jadi tidak memenuhi untuk kondisi A. Jadi ini B. Oke, masuklah ke sini. If C, kita lihat dulu per modulus-modulusnya lah. Kondisinya itu C modulus A berarti 8 dimodulusin sama A itu 6.
Dan C, 8 modulus B, B itu 8 sama dengan 0. Nah, maka return C kalau misalnya kondisi kedua ini terpenuhi. Tapi kita lihat dulu, apakah kedua ini terpenuhi atau tidak. Oke, 8 modulus 6. Berarti kayak gini ya sisanya. 8 modulus 6. Kalian tahu kan, kalau ini namanya adalah pembilang, ini adalah penyebut. Kalau di dalam modulus itu, enggak sih, bener sih, bener, bener, bener. Oke, 8 modulus 6. Oke, jadi ini 6 masuk ke sini berarti sisa 2. 8 modulus 8 itu sama dengan 0 ya. Berarti untuk yang ini itu tidak terpenuhi, tapi yang ini terpenuhi. Karena dua-duanya harus sama-sama 0, jadi return C ini tidak terpenuhi. Kita masuk ke C++. Increment jadi C plus plus berarti dari yang C ini awalnya 8 itu menjadi tambah 1 ya. Jadi masuk ke 9. 9 modulus 6 itu sama dengan berapa? 9 modulus 8 itu sama dengan berapa? 9 modulus 6 itu berarti 3. 9 modulus 8 itu sama dengan 1. Tidak terpenuhi. Lanjut. Incrementkan. C plus plus. C plus plus. Nah. 10 modulus 6. Ini sama dengan 4. Terus 9 modulus. 10. 10 modulus 8 itu sama dengan 2. Masih tidak terpenuhin. Lanjut lagi. 11 modulus 6 itu 5. 11 modulus 8 itu 3. Lanjut lagi. 12 modulus 6. Nah, 12 modulus 6 ini dapat nih. 6 dikali 2 itu 0. 6 dibagi 6 dikali 2 itu 12. Jadi ini sebenarnya terpenuhi. Yang bagian ini terpenuhi nih. Nah, apa kita lihat di sini apakah 8 ini terpenuhi? Tidak. Karena 12 modulus 8 ini adalah 4. Ya kayak gitu terus, ini bakal terus plus terus, bertambah terus, diinkrementkan terus untuk C-nya, sampai kondisi ini itu terpenuhi, yaitu C modulus A itu sama dengan 0, dan C modulus B itu sama dengan 0. Nah, kalau misalnya terpenuhinya itu, di sini 24 ya, coba kita cek dulu. 24 modulus 6. Kita lihat, 6 dikali 4 ya, 6 kali 4 itu 24. Berarti habis nih, nggak ada sisanya. Berarti 0. Terus kita lihat yang di sini. 8 dikali 3 itu 24. Berarti habis juga nih di sini. Terpenuhin terus. Berarti benar nih. Dia dapatnya adalah KPK dari 6 dan 8 itu adalah 24. Dia bakal nge-return dari nilai C ini. Yang mana ya C itu ya yang ini. Ini nih nilai C-nya yang di sebelah sini. Ini adalah nilai C-nya. Kayak itu. Ini untuk yang KPK. Gimana kalau misalnya kita lanjut run untuk yang kita lanjut run untuk yang FPB ya. Kita akan bilah lagi untuk yang FPB. Untuk yang FPB itu kita samain juga 6, 8. Hasilnya adalah 2. Oke, kita cek dulu. Oke, sama aja. Di sini A itu sama dengan 6 dan B itu sama dengan 8. Oke, nih ada perkondisian kayak gini. Kalau misalnya B sama dengan 0 itu terpenuhi, maka dia akan nge-return A. Sedangkan kalau misalnya B sama dengan 0 ini tidak terpenuhi, dia akan meng-return functionnya ini, yaitu nge-return hitung FPB B terus A modulus B. Oke, kita bedah dulu. Apakah B itu sama dengan 0? Tidak, karena sekarang kondisinya adalah B itu sama dengan 8. Jadi dia akan meng-return hitung FPB B, A modulus 8.
B, ini kita cetak dulu, berarti di sini 8, terus koma A modulus B. A modulus B ini berarti sistemnya gini ya, 6, 8. Ini pembilang, ini penyebut. Kalau di dalam modulus, dalam pembagian, itu pembilangnya itu lebih kecil dibanding penyebutnya. Kalau masuk ke dalam modulus, ini akan menjadi nilai modulusnya. Karena ini tidak bisa digunakan untuk membagi nilai ini. Karena dia lebih besar dibanding nilai pembilangnya. Jadi 6 ini masuk ke dalam modulus dari 6 dibagi 8. Masuk nih, 8,6. Udah, balik lagi kan ke atas. Cek, apakah B ini jadi A, ini jadi B. Ini balik lagi kayak gini ya jadinya. Coba kembali ini. Kayak gitulah ya. Nah, terus di sini dilihat nih, apakah B itu sekarang sama dengan 0? Tidak, karena B sekarang ini sama dengan 6. Kita cetak di sini. Karena B tidak sama dengan 6, dia masuk ke sini. Ngeritan hitung FPB. 6 kita masukin ke sini. Terus dilihat A modulus B. Berarti 8 modulus 6. Ada nih sisa 2. Masuk nih 2 di sini. Oke. Masuk. Terus dilihat lagi. Sekarang ini adalah A, ini adalah B. Kita lihat lagi. Apakah B itu sama dengan 0? Tidak. Karena ya B sekarang ini adalah 2. Jadi dia masuk lagi ke return hitung FPB B A modulus B. Mana B ini adalah 2. Eh, ya yang ini sekarang ini adalah 2. Dan A modulus B jadi 6 modulus 2. 6 modulus 2 ini bisa ya? 2 dikali 3, 6. Berarti habis nih, nggak ada sisanya. Dapat deh. B sama dengan 0. Jadi sekarang kondisinya adalah B sama dengan 0. Jadi dia akan meng-return A, di mana nilai A ini adalah 2. Itu ya teman-teman. Jadi dapat nih. Jadi ini adalah proses terjadinya kenapa dia bisa nih dapat FPB dari 6 dan 8 adalah 2. Oke. Ini untuk lapraknya ya. Lapraknya cuma satu aja. Jadi jangan lupa kalian untuk ketik ini di laptop kalian masing-masing. Terus di screenshot semua untuk programnya. Terus jangan lupa juga untuk screenshot ininya ya, outputnya. Sama jelasin lah tipis-tipis ya untuk lapraknya ini kayak gimana. Jelasin aja sama yang kayak aku jelasin tadi. Oke, kita lanjut ke post test. Oke, ini adalah post testnya. Oke, post testnya gampang kok. Bilang pertama kita samain aja lah ya, kayak yang tadi. 6, 8. Tereng, dapat lah. 24. Jadi sama kan yang kayak aku jelasin tadi. Nih, 8 per 6 ini bakal terus sampai dia cocok nih di angka 24. Kayak yang aku jelasin tadi. Dia dapatnya gini, gimana. Itu tinggal kalian otak-atik dikit lah ya. Untuk bagian KPK-nya. Kenapa dia bisa kayak gini? Kalau misalnya cocok dia outputnya kayak gimana? Kalau misalnya tidak cocok dia outputnya kayak gimana? Jadi terus udahlah kita lanjut ke ini. Terus ada menu ini ya, jangan lupa. Terus kita ke FPB. Samain aja 6 habis itu 8. Nah, sama kan? Nih, awal itu bakal nggak cetak dulu dia. Ininya bakal dicetak awalan nih. Apa yang bakal kita FPB-in? Angka apa? Masuk nih. 6, 8.
Nah, setelah mengulang ke bawah, naik ke atas, dia akan nge-outputin selanjutnya diputar-putar-putar, dapatlah B sama dengan 0, maka hasilnya adalah 2. Jadi sebenarnya prosesnya itu cuman sama kayak laprak tadi, cuman untuk proses terjadinya kenapa bisa kayak gitu, kenapa hasilnya bisa begitu, itu dijelaskan lah, dimasukkan kayak gitu. Dijelasin rinci lah. Nah, kalau misalnya udah selesai nih, kita langsung end, cetar langsung program selesai. Jadi ini ada kondisi ya, perkondisian kenapa dia bisa harus dia mencet end dulu atau dia pencet 3 dulu baru programnya bakal selesai. Kalau sebelum mencet itu, programnya tidak akan selesai. Oke? Oke. Sekian dari aku. Kalau terdapat penjelasan yang kurang jelas atau perkataan yang kurang baik, aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, selamat merayakan Hari Idul Adha semuanya.